Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kali Prema 2018 adalah film drama romantis yang diperankan oleh Varun Tej sebagai Aditya alias Adi dan Rasikana sebagai Varsha. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang jatuh cinta pada pandangan pertama kepada seorang gadis cantik di kereta. Bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Ini adalah Aditya. Dia sedang di stasiun untuk ke Vizag melanjutkan pendidikannya. Teman-teman Adi memberinya vodka berbungkus cola karena di Vizag Adi tak bisa meminum itu lagi. Karena tak fokus, Adi hampir kena tiang. Beruntung seorang gadis bernama Varsha menyelamatkannya. Adi modus memeluk Varsha dan berterima kasih dengannya. Varsha pun refleks menampar Adi. Pengawas kereta lalu datang. Dia curiga dengan cola Adi yang baunya seperti minuman. Adi membuang botol cola untuk menghilangkan bukti, sehingga pengawas pun membuang tiketnya dan mengusir Adi dari kereta. Malamnya, Varsha turun untuk mengambil minum. Tapi dia ketinggalan kereta karena ada sekelompok preman yang menggodanya. Untung Adi yang naik taksi datang dan menyelamatkan Varsha dari preman-preman tersebut. Hey, నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావేంటి? మరేంటి ఇక్కడ? ఫోన్ అయ్యా, నేను నీతో ఫైట్ చేయను. అబ్బా కొట్టగయ్యా, కొట్టొద్దండి. నా దరిద్రానికి. Varsha lalu membeli tiket lagi untuk dirinya dan Adi. Mereka berkenalan dan ngobrol sambil menunggu kereta. Si Adi ini SKSD banget, alias sok kenal sok dekat sama Varsha. Padahal Varsha masih panik. Saking paniknya, dia tak sengaja mengangkat telepon dari Ibu Adi. Ibu Adi malah menginterogasi Varsha, membuat Adi kesal sekaligus malu, lalu menutup teleponnya. Varsha lanjut meminta Adi menjauhinya agar dia tak tegang lagi. Adi setuju dan meninggalkan jaketnya agar Varsha tak kedinginan. Tak lama langit bergemuruh dan Varsha takut, sehingga Varsha pun terpaksa mendekati Adi. Saat Adi hendak memasak makanan untuk Varsha menggunakan dagangan orang, Adi kesusahan menyalakan korek. Varsha lalu menutupinya dari angin, tapi baju Varsha tertiup angin dan kelihatan auroranya, membuat Adi salah fokus. Saat Varsha sedang makan, Adi tiba-tiba menyatakan cintanya. Varsha bingung dan kesal. Mereka baru saja bertemu sejam yang lalu. Adi bilang, begitulah dia saat jatuh cinta. Tapi Varsha berbeda. Dia membutuhkan waktu untuk jatuh cinta. Hujan lalu turun. Adi dengan pedenya bilang seperti hujan jatuh. Varsha pun akan jatuh cinta kepadanya. Seperti dalam film India pada umumnya, Adi pun bernyanyi di bawah hujan dan membuat Varsha senyum-senyum sendiri melihat kelakuan Adi. Tak lama kereta pun datang. Adi, udah. Ini mari. Tapi Adi ngambek, tak mau naik sebelum Varsha memberikannya jawaban. Varsha bilang akan memikirkannya besok pagi, sehingga Adi pun naik. Singkat cerita, sampailah Adi di lokasi tujuan, namun Varsha sudah menghilang. Meski begitu, Adi yakin akan bertemu lagi dengan Varsha. 3 bulan cepat berlalu, karena Adi ranking 6 dan Raffi ranking 7, mereka berdua gratis biaya kuliah. Meski begitu, keberadaan Varsha masih misterius. Bahkan Adi tak tertarik dengan gadis manapun yang mendekatinya. Keesokan harinya, saat Adi dan Raffi kembali kuliah, Somu, seniornya, mengganggu mereka. Raffi mengancam akan melaporkan mereka ke rektor melalui ayah Adi, sehingga Raffi pun dihukum Somu. Karena kaya, pintar, dan tinggi, Raffi sangat disukai mahasiswi, terutama geng Airs. Kalau ini Godavari, ketua geng Airs. Mereka ingin mendekati Adi biar nama gengnya terkenal. Godavari ingin tukeran dengan Somu. Dia tahu bahwa Somu naksir seorang junior perempuan dari jurusan arsitek. Jadi dia ingin menukar Adi dengan perempuan tersebut. Mereka pun sepakat. Godavari mengenalkan satu gengnya kepada Adi. Mereka protes karena Adi memanggilnya kakak. Lalu Adi menceritakan bahwa ada satu perempuan yang tidak akan dia panggil kakak. Perempuan itu bernama Varsha. Dia pun menceritakan semua kisah cinta pandangan pertamanya kepada mereka. Mendengar itu, Godavari bilang kalau ada mahasiswi di sini bernama Varsha yang juga memiliki ciri-ciri yang sama persis. Lalu Godavari memperlihatkan Adi kepada perempuan yang ia maksud itu.
Adi tak menyangka Farsya yang dimaksud benar-benar cinta pertamanya. Adi menghampiri Farsya yang sedang ditembak Somu. Itu membuat Somu kesal dan ngajak ribut. Adi menentang Somu untuk tetap memegangi kerahnya 1 menit. Jika mampu, Adi janji tak akan bicara lagi dengan Farsya. Tapi rektor ada di sana, sehingga Somu melepas Adi. Beberapa jam kemudian, Godafari datang memberi Adi tugas menulis di kantin. Awalnya Adi nggak ikhlas, tapi dia senang. Ternyata cuttingnya itu sengaja mendekatkan Adi dengan Farsya. Di sana Farsya minta maaf. Saat di kereta, ayahnya keburu datang sebelum ia berpamitan dengan Adi yang sedang tidur. Sebenarnya Farsya diterima di kampus lain secara gratis, tapi di sini dia rela bayar setelah tahu kalau Adi juga kuliah di sini. Farsya jadi malu dan Adi menganggap mereka resmi pacaran dan bilang I love you. Love you. Kehidupan kuliah mereka pun berlanjut. Layaknya anak muda, mereka berdua nempel terus. Adi juga tak bisa membiarkan Farsyanya diganggu siapapun. Padahal sudah sering ketemu, Adi lupa minta nomor kontak Farsya. Untung Farsya meninggalkan nomor teleponnya di kaca mobil, tapi Raffi menghapusnya tanpa sadar. Adi kesal, tapi untungnya Farsya yang bucin, nelpon Adi duluan. Love you. Bye. Di kampus, Adi mengajaknya nonton film. Lalu Raffi datang dengan kabar gembira. Dia dapat visa Inggris dan berangkat hari itu juga untuk kuliah di sana. Malamnya saat pulang dari bioskop, Farsya hampir menabrak motor. Emosi Adi tak terkendali, tapi Farsya menenangkannya. Esoknya Farsya menasihati Adi untuk mengontrol emosinya. Adi tidak mau mengambil nasihatnya karena mereka bahkan belum pacaran. Lalu Adi meminta jawaban dari Farsya sekarang juga. Tak lama Somu datang. Farsya akan memberi Adi jawaban jika Adi menggenggam tangannya selama 1 menit. Meski ada Somu, Adi melakukannya. Melihat itu, Somu menyuruh Farsya mengikat gelang raki ke Adi untuk festival nanti. Jika gelang itu diikat, Adi tak akan bisa menjadi kekasihnya, melainkan hanya sebatas kakak Adi. Farsya tentu menolak dengan tegas. Dia akan memanggil semua mahasiswa kakak, kecuali Adi, karena dia mencintai Adi. Somu terkejut terheran-heran. Setelah kejadian itu, mereka tak menyembunyikan hubungan asmara yang membara itu. Semakin hari, Adi dan Farsya semakin dekat. Sampai suatu malam, Farsya menghentikan mobilnya di depan rumahnya agar ayah mengira Farsya sudah pulang. Farsya memakai lip balm agar manis jika Adi hendak menciumnya. Adi nggak peka-peka. Sekalinya minta cium, Adi nggak sengaja mencet klakson. Farsya yang tak tahan lagi, lalu menduduki Adi. Karena sudah jam 12 malam, Adi mengucapkan selamat ulang tahun pada Farsya. Dia akan memberinya kado esok hari. Farsya nggak mau kadonya besok. Dia mau Adi mengadonya dengan mobil goyang. Asik. Esoknya, Adi sudah menyiapkan kado cincin untuk Farsya. Farsya menawari Adi coklat kesukaannya. Adi tidak suka coklat, tapi Farsya memaksanya untuk makan sampai Somu datang. Somu ikut campur dan membuat Adi marah. Lagi-lagi Farsya menenangkan Adi. Namun Somu tidak habis-habisnya membuat Adi semakin naik pitam. Adi tidak terima hal itu dan menggenggam keras Somu. Farsya berusaha melerai mereka, tapi bajunya robek dan terpental. Adi tak terima. Dia membuat Somu ketakutan dan berlari meminta bantuan gengnya. Adi tak takut, dia justru menghabisi mereka satu persatu sampai rektor datang dan menghentikannya. I said stop! Adi, control yourself. Mereka pun disidang. Adi beralasan memukul Somu karena Somu merobek baju Farsya dan mendorongnya.
Herannya Farsya tak membenarkan tuduhan Adi. Sehingga rektor curiga, jangan-jangan Adi dan Farsya sedang melakukan hal tak senonoh. Karena rektor tahu gosip tentang mereka. Farsya berbohong, dia menyangkal Adi sebagai pacarnya. Adi hanya teman dekat saja. Adi tak habis pikir, dia kecewa berat dan pergi. Farsya lanjut menghampiri Adi dan masih menyalahkan Adi yang tak bisa mengontrol emosinya. Farsya sengaja berbohong agar ayahnya tak mengetahui hubungan mereka, mengingat ayah Farsya adalah teman dekat rektor. Jika Adi yang salah, dia akan aman karena kastanya. Namun jika Somu yang salah, Somu bisa dikeluarkan. Adi menyalahkan Farsya. Farsya sangat egois dan suka dikejar-kejar laki-laki. Farsya menampar Adi. Farsya hanya senang dikejar oleh Adi dan bukan yang lain. Akhirnya Adi memutuskan hubungannya dengan Farsya dan melempar cincin yang hendak ia beri itu. Seketika hubungan mereka pun kandas. Adi memang patah hati, tapi dia tak ingin perasaan sakit hatinya menghancurkan hidupnya. Ia memutuskan pindah kuliah ke London menyusul Raffi. 6 tahun pun berlalu, dan hari ini adalah hari kelulusannya. Dia punya teman baru selain Raffi, yakni Kavita, pemilik kontrakan Adi, sekaligus pacar Raffi. Juga berteman dengan Raju, si hobi taruhan yang saat ini sedang menjagokan Adi masuk ranking 3 besar. Benar saja, Adi datang di saat-saat terakhir, tepat waktu saat namanya dipanggil sebagai peringkat pertama. Ini adalah pertama kalinya Adi mewakili India sebagai ranking pertama di London. Akhirnya mereka pun lulus sebagai Magister Arsitektur. Nah, kalau ini ayahnya Kavita, Toka Buci Babu, sang pemilik kontrakan yang sangat memandang kasta. Dia menyukai Adi karena mereka berasal dari kasta yang sama. Babu berusaha menjodohkan Kavita dengan Adi. Dia tidak terlalu suka dengan Raffi karena Raffi berkasta rendah. Adi, 1 second. Kavita meminta bantuan Adi supaya Babu menikahkannya dengan Raffi. Jadi Adi membantu mereka. Adi sengaja menelpon ibunya agar melihat keuuan Raffi dan Kavita, biar dia nggak jadi dijodohkan dengan Kavita. ఏంటి? హాయ్ క్యాజువల్ గానే మాట్లాడుతున్నా. Raffi lalu mengadu ke ibu Adi kalau Adi tidak pernah tertarik dengan wanita manapun. Adi kesal dan menutup teleponnya. Keesokan hari, seorang bos SW Properti menawari pekerjaan kepada Adi sebagai arsitek. Dia yakin Adi bisa memuaskannya, mengingat Adi adalah lulusan terbaik. Adi menerima tawaran tersebut dengan syarat teman-temannya harus ikut sebagai timnya. Mereka pun sepakat. Sehingga keesokan harinya, Adi dan tim mulai datang ke perusahaan SW dan ditugaskan untuk mendesain dan membangun perumahan di sebuah kota kecil bersama dengan timnya. Raffi lalu usul untuk mencari manajer lokasi dan Adi menugaskan Raffi untuk mencari orang di posisi tersebut. Raffi dan Kavita tidak ikut ke acara kantor karena mereka akan bertemu dengan manajer lokasi, jadi Adi pergi sendirian. Di saat hidup Adi sudah sempurna dan sukses tanpa harus melihat masa lalu, Farsya hadir di kehidupannya lagi sebagai manajer lokasi. Adi tak mau menatapnya dan pergi begitu saja. Niat Raffi adalah Kavita mencari manajer lokasi yang cantik supaya sekalian mengenalkannya pada Adi. Tapi dia malah dipukuli Adi. Kavita menenangkan Adi. Tapi tak lama, Farsya pun datang. Raffi terkejut, ternyata yang dimaksud Kavita, gadis cantik itu adalah Farsya, yang juga ngontrak di tempat yang sama. Adi semakin marah, mengancam akan mengawini Kavita jika Kavita tak mengusir Farsya. Namun Babu datang dan menanyakan asal-usul Farsya. Karena sekasta, Babu menyukai Farsya dan menyambut Farsya dengan baik. Farsya akhirnya tinggal di rumah kontrakan dan Adi semakin tidak suka. Farsya mencoba membangun suasana baik dengan membagikan puding coklat buatannya sendiri. Adi menolak mencicipi puding itu, membuat Farsya tersinggung. Farsya menyusulnya dan minta Adi biasa saja, berteman meskipun sudah putus hubungan. Adi menolaknya. Dia menegaskan ada 2 hal yang ia benci di dunia ini. Pertama, coklat. Yang kedua, Farsya. Jadi dia tak perlu berteman dengan Farsya. Farsya bodoh amat tentang itu. Dia kini atasan Adi di kantor dan minta Adi menjaga sikapnya. Esoknya Adi melempar surat pengunduran dirinya karena tak sudi menjadi bawahan Farsya. Farsya terkejut, tapi dia juga akan mengeluarkan teman-teman Adi dari proyek. Teman-teman Adi tentunya tak setuju. Gimana nasib mereka selanjutnya? Apalagi nyari pekerjaan sangat susah. Kalau begini, Raffi akan susah juga menikahi Kavita karena pengangguran. Karena Adi tak mau bicara dengan Farsya, Raju maju dan memohon kepada Farsya untuk menolak pengunduran diri dari Adi. Dia memelas. Jika proyek ini nggak diambil, dia akan pulang kampung dan menjadi ternak lele. Setelah panjang lebar, Farsya jadi iba dan memperkerjakan mereka kembali.
Farsya merasa tinggi, sedangkan Adi bilang bahwa dia tidak egois, tidak seperti Farsya. Lalu mereka mulai proyeknya. Adi ini sangat jutek dan selalu menjauhkan diri dari Farsya. Padahal Farsya sangat ingin dekat lagi dengannya. Pembangunan sangat lancar dan hari cepat berlalu. Hingga hari ulang tahun Farsya pun tiba. Adi pura-pura tidak ingat ulang tahun Farsya dan tak mau mengucapkannya. Sayangnya saat Raffi dan Raju mengucapkan selamat ulang tahun, Happy birthday, Varsha Garu. Thank you, Raj Garu. mereka bilang tahu itu karena semalam dikasih tahu Adi. ఆయన ఎందుకు చెప్తాడు మన ఆదిత్య బాబు ఈవిడ బర్త్డే నా బర్త్డే అయ్యాలి ఉందరా బాబోయ్. Adi pun jadi mati gaya. Keesokan harinya teman-teman Adi ingin pulang untuk liburan dan merayakan ulang tahun Farsya. Tapi Adi tidak ikut karena masih ada kerjaan. Farsya pun mengurungkan niatnya dan beralasan tidak jadi ikut karena selaku manajer lokasi, dia bertanggung jawab menjaga lokasi yang sedang dikerjakannya. Adi menunggu Farsya tidur. Dan Adi segera pergi berlibur membawa kopernya. Farsya lalu langsung bangun dan cepat-cepat menyusulnya. Adi memberi Farsya kartu taksi agar dia pulang sendiri pakai taksi. Tapi saat Adi pergi, ada preman-preman yang mengganggu Farsya. Adi terpaksa menyelamatkan Farsya dari preman tersebut. Looks like you wanna fight with me. You wanna fight with me? Karena ribut, polisi datang dan menahan Adi. Stay back. Hey, mister, stay back. Preman itu memutarbalikkan fakta, tapi Farsya membela Adi dan bilang bahwa preman itu mengganggunya dan Adi adalah pacarnya. Stay right there. Akhirnya preman-preman itulah yang ditangkap. Farsya meminta maaf dan berterima kasih kepada Adi. Adi cuek saja dan memberi Farsya tumpangan. Di mobil, Farsya minta maaf soal kejadian di kampus waktu itu. Dia merasa bersalah. Farsya bertanya, apa Adi tidak pernah berpikir jika Adi ada di posisi Farsya? Adi bilang, buat apa mikirin itu, tidak ada gunanya. Sesampainya di kontrakan, Babu sedang menghajar Raffi yang kedapatan mesra dengan Kavita. Adi membela hubungan Raffi dan Kavita. Lagi pula ibu Kavita juga udah tahu hubungan mereka. Babu tetap menolak Raffi sebagai menantunya karena kasta sangat penting untuknya. Adi pun menjelaskan, bahkan Dewa Krishna saja tidak punya kasta. Untuk apa umatnya rasis dengan kasta? Apa kasta paman lebih tinggi dari dewa? Farsya juga menambahkan, jika paman tak menikahkan Kavita dengan pria yang dicintainya, maka Kavita akan membenci paman seumur hidupnya. Semua itu karena manusia hanya akan mengingat satu kesalahan di antara banyaknya pemberian yang sudah ia berikan. Perkataan Farsya membuat Adi sadar juga akan kesalahannya kepada Farsya. Saat Adi hendak bicara dengan Farsya, Raffi dan Kavita datang untuk berterima kasih karena mereka akhirnya direstui oleh Babu untuk menikah. Mereka akan menikah bulan depan. Adi dan Farsya diminta untuk mengurus pernikahannya. Hati Adi melunak mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Dengan senang hati, Adi dan Farsya menghabiskan banyak waktu bersama dalam mempersiapkan pernikahan Kavita dan Raffi. Semuanya berjalan dengan lancar. Bahkan proyek pembangunan juga sudah 100% jadi dan sukses. Suatu hari saat pulang dari belanja, Farsya heran melihat mobil goyang dan ada orang di dalamnya. Farsya jadi malu mengingat kejadian dulu saat dia bercinta dengan Adi di depan rumahnya. Singkat cerita, Farsya keceplosan masih mengharapkan Adi menjadi suaminya. Mendengar itu, Kavita sangat senang. Di sisi lain, Adi lagi diinterogasi temannya apakah dia masih menyukai Farsya. Adi bilang memang susah melupakan cinta pertama. Aku benci laki-laki lain yang mengejar-ngejar dia. Setelah 6 tahun dia kembali di hidupku. Mana bisa aku tak tertarik dengannya. Hal yang paling membahagiakanku dalam hidup ini adalah saat aku bertemu dengan Farsya di kereta. 6 bulan aku berusaha membuatnya mencintaiku. Tapi hanya 6 menit saja, dia membuatku membencinya. Dulu aku mencintainya, tapi dia malah menipuku. Dia bertindak sesuai situasi. Artinya sekarang dia bisa baik, tapi kedepannya dia bisa menyakiti hati. Aku memang tertarik pada Farsya, tapi aku sudah tak menyukainya lagi. Ternyata Farsya mendengar semuanya. Dia sakit hati dan mengembalikan semua barang pemberian Adi. Farsya juga sudah tidak mau peduli lagi dengan Adi yang masih terjebak di masa lalu. Melihat tingkah Farsya, Adi merasa sangat bersalah. Lalu pernikahan pun dimulai dengan bahagia.
Namun Adi dan Farsya selalu menjauhkan diri. Adi lalu melihat barang-barang yang dikembalikan oleh Farsya, dari jaketnya hingga cincin yang ia buang. Ibunya datang dan memberitahunya bahwa Farsya mendatanginya saat Adi di London. Ibunya menyuruh Farsya untuk tidak mengganggu Adi. Lalu 6 tahun kemudian Farsya datang lagi. Dia curhat tentang masalahnya dengan Adi 6 tahun silam. Ibunya lalu mengerti perasaan Farsya yang tulus kepada Adi dan membiarkannya bertemu dengan Adi. Adi akhirnya sadar dan mengaku bahwa dia sebenarnya masih mencintai Farsya dan tidak rela membiarkan Farsya pergi jauh darinya. Adi mencari Farsya kemana-mana tanpa alas kaki di tengah dinginnya kota London. Akhirnya dia menemukan Farsya di stasiun. Adi meminta maaf kepada Farsya atas segala kesalahannya dan memintanya kembali seperti dulu kala. Farsya kecewa dengan Adi. 6 tahun lamanya Adi tak pernah mengabarinya. Dia sendirian mencari keberadaan Adi. Saat dia kembali, Adi malah bilang begitu padanya. Adi menjelaskan mengapa dia benci 2 hal, coklat dan Farsya. Saat kecil dia menjadi gendut dan dibully karena coklat, makanya dia menjauhi coklat dan melupakannya. Berbeda dengan Farsya yang juga dia benci. Bedanya Adi benar-benar tak bisa melupakannya hanya dengan menjauhinya saja. Semua itu karena Farsya selalu ia bawa dalam hatinya. Adi bertekuk lutut dan melamar Farsya. Farsya pun senang hati menerimanya. Lagi-lagi Farsya sangat arogan. Dia panas dan mencium Adi duluan. Wah, enak kali ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.